Selamat sore Pak, perkenalkan nama saya Albert Juliet Tampubulun. Saya dari kelas TIC 23 dengan NPM 230840094. Nah, di sini saya akan mempresentasikan proyek saya, yaitu dengan judul Sistem Manajemen Keuangan Pribadi. Nah, di sini saya akan mempresentasikan pertama, yaitu rancangan proyeknya. Yang pertama itu deskripsi program. Nah, program ini adalah sebuah sistem manajemen keuangan pribadi berbasis web yang membantu pengguna dalam mengelola keuangan mereka dengan lebih baik. Nah, dengan sistem ini memungkinkan pengguna untuk mencatat transaksi pemasukan dan pengeluaran, mengatur anggaran atau budget, memantau saldo bulanan, serta menghasilkan laporan keuangan lengkap dalam bentuk PDF. Nah, program ini dikembangkan menggunakan front end dan back end, yaitu front end-nya yaitu HTML, CSS, JavaScript, dan back end-nya yaitu PHP dan database-nya MySQL, serta desain responsif sehingga dapat diakses di berbagai perangkat. Nah, selanjutnya maksud dan tujuan. Maksud dari pengembangan program ini adalah untuk menyediakan sebuah aplikasi web yang sederhana, praktis, dan mudah digunakan untuk mengelola keuangan pribadi. Nah, tujuannya itu antara lain yang pertama membantu pengguna mencatat dan memantau pemasukan dan pengeluaran. Dan yang kedua, membantu pengguna merencanakan anggaran bulanan. Yang ketiga, memberikan visualisasi sederhana tentang kondisi keuangan melalui dashboard. Dan yang terakhir, memudahkan pengguna membuat laporan keuangan periode tertentu dalam bentuk PDF. Nah, yang selanjutnya, aktor pengguna program. Nah, aktor dari sistem ini adalah pengguna, yaitu pengguna dapat melakukan seluruh aktivitas dalam sistem seperti menambah transaksi, mengatur budget, melihat laporan, serta menghasilkan laporan PDF. Ini adalah diagram use case-nya. Nah, di sini paling utama saya buat penggunanya itu mahasiswa. Nah, mahasiswa ini melakukan registrasi. Setelah registrasi, mahasiswa melakukan login. Nah, setelah login, di situ akan tampil dashboard. Nah, di dalam dashboard itu akan tampil berapa pengeluaran dan pemasukannya dan total pengeluaran dan biaya pemasukannya. Nah, setelah itu ada nanti mahasiswa menginput transaksi, yaitu menambah, edit, atau hapus. Setelah itu mahasiswa mengelola kategori, contohnya makan, transportasi, dan pendidikan, dan lain-lain. Nah, setelah itu mahasiswa juga mengelola anggaran bulanan, dan yang terakhir melihat ringkasan atau laporan keuangan. Nah, setelah itu diagram aktivitas dalam penggunaan program. Nah, penggunaan ini dapat melakukan berbagai aktivitas sesuai peran yang ada. Antara lain yang pertama itu melakukan registrasi untuk membuat akun baru, login untuk masuk ke sistem dengan akun yang sudah terdaftar, melihat dashboard saldo dan pemasukan pengeluaran, grafik dan transaksi terbaru, menambahkan atau menghapus transaksi, mengatur dan menghapus budget kategori tertentu, menghasilkan laporan keuangan sesuai bulan atau tahun, mengunduh laporan keuangan dalam format PDF. Nah, selanjutnya diagram relasional. Nah, sistem ini memiliki tiga entitas utama, yaitu user, transaksi, dan budget. Nah, yang pertama itu user. Di dalam user itu ada user ID, for primary key yaitu ID unik pengguna, username nama pengguna, password yaitu kata sandi. Nah, yang kedua transaksi. Nah, di dalam transaksi ini ada ID yaitu primary key, ada user ID, ID pengguna, ada type atau jenis transaksi, amount yaitu jumlah transaksi, kategori yaitu kategori transaksi, date yaitu tanggal transaksi, description yaitu deskripsi transaksi, dan yang terakhir yaitu budget. Nah, budget ini juga di dalamnya ada kategori atau primary key, nama kategori budget, user ID atau foreign key, ID pengguna, amount yaitu jumlah budget untuk kategori tersebut. Nah, relasinya itu user memiliki banyak transaksi dan budget. Yaitu selanjutnya rancangan antarmuka program.
Nah, antarmuka sistem dibagi dalam beberapa halaman utama. Yang pertama itu login. Nah, login itu ada halaman untuk pengguna masuk ke sistem nanti. Nah, setelah pengguna masuk ke dalam sistem, yaitu login, dia di situ sebelum memiliki akun dia akan meregistrasi akun terlebih dahulu. Nah, itu halaman untuk membuat akun baru. Nah, setelah registrasi sudah berhasil, pengguna langsung login. Nah, login itu berarti setelah pengguna ini login, dia langsung masuk ke dashboard, yaitu menampilkan saldo, pemasukan, pengeluaran, grafik, dan transaksi terbaru. Nah, selanjutnya pengguna juga menambahkan transaksi, yaitu menambahkan dan melihat daftar transaksi. Setelah itu juga budget, mengatur dan memantau anggaran kategori, dan terakhir pengguna juga bisa melihat laporan dan juga memfilter periode dan diunduh dalam laporan PDF. Nah, hasil pengguna dan proses kerja sistem, yaitu sistem berjalan dengan baik pada proses modern. Pengguna dapat mendaftar akun baru, yaitu registrasi dan login dengan aman, menambahkan transaksi keuangan, mengatur budget sesuai kategori, memantau laporan keuangan, dan menghasilkan dan mengunduh laporan dalam bentuk PDF. Nah, proses kerja sistem sederhana, aman, dan responsif, memudahkan pengguna mengelola keuangan pribadi secara efisien. Nah, ini adalah rancangan proyek yang sudah saya buat. Nah, di sini kita langsung masuk ke programnya. Nah, di sini saya menggunakan tools VS Code. Nah, di sini ada style CSS, ada dbphp untuk koneksi ke database, ada auto controller, ada budget, ada login, ada proyek.html, ada registrasi, dan ada transaksi. Nah, sekarang kita jalankan. Nah, di sini saya simpan di hotdocs, htdocs. Dan di sini sudah saya buat proyek UAS, dan di sini sudah ada file-file yang sudah kita buat tadi. Nah, kita jalankan dulu, kita buka dulu exam.pp. Nah, di sini harus diaktifkan dulu Apache dan MySQL-nya. Nah, setelah itu kita masuk ke Chrome. Nah, di sini kita membuka project yang sudah kita buat tadi, yaitu localhost proyek uas login.php. Nah, sebelumnya database-nya tadi sudah saya buat di sini, Pak, yaitu kita buka dulu database-nya. Nah, di sini sudah saya buat DB keuangan saya. Nah, di sini user sudah saya buat, dan di sini transaksinya. Nah, setelah itu, nah di sini kita jalankan. Nah, di sini kita belum punya akun baru nih. Nah, kita masuk ke dalam kita daftar dulu akun kita. Nah, di sini saya masukkan username, Pak, Albert 123, email Albert 1234, email tanpa bolon ini, password Albert 123. Nah, kita daftar. Nah, di sini sudah berhasil mendaftar ke database kita tadi, yaitu di sini. Nah, ini sudah terdaftar di database kita. Nah, setelah itu kita login Albert 1234 Albert 1. Nah, kita login. Nah, di sini gagal, dia login gagal karena tadi password kita salah. Coba kita masukkan ulang. Oke, login.
Nah, di sini ada kesalahan. Oh, di sini ada kesalahan. Di sini saya belum buat CSS-nya. Link herb asset CSS style.css. Nah, seperti ini kita save dulu. Nah, kita jalankan. Nah, seperti ini, Pak. Antarmuka project saya. Nah, di sini sudah tampil dashboardnya. Di sini ada total saldo, ada pemasukan bulan ini dan pengeluaran bulan ini. Dan di transaksi ada menambahkan transaksi baru, menyimpan transaksi, ada jenis transaksi, kategori, deskripsi, jumlah, tanggal. Dan ini adalah daftar transaksi. Nah, kedua yang di sini ada juga budget. Nah, budget ini contohnya kita masukkan makanan nanti. Nah, kita perkirakan berapa makanan nanti yang akan kita keluarkan. Dan di sini juga ada laporannya. Nah, di sini yang pertama itu kita membuat transaksi baru. Nah, di sini kita pilih jenis transaksi apa. Contoh di sini ada pemasukan dan pengeluaran. Nah, sini contohnya saya buat pemasukan. Nah, saya pilih kategori pemasukannya itu dari uang saku. Nah, jumlahnya kita masukkan 500.000. Nah, tanggal sekarang kita buat tanggal 7 bulan 7 tanggal 13 2025. Nah, deskripsinya uang saku. Nah, kita simpan transaksi. Nah, di sini sudah ada notifikasi transaksi berhasil ditambahkan. Oke. Nah, di sini sudah ada uang saku saya sudah masuk ke daftar transaksi. Nah, di sini saya buat juga pengeluarannya. Kita pilih jenis pengeluaran. Nanti dulu. Nah, di sini kita masuk budget dulu. Nah, di sini perkiraan kita berapa yang kita keluarkan untuk mengeluarkan pengeluaran dari makanan dan minuman atau dan lain-lain. Nah, di sini saya buat makanan dan minuman, saya buat berapa budgetnya. Nah, di sini budgetnya ini per bulan, yaitu saya buat 300.000. Nah, di sini set budget. Nah, di sini budget berhasil diatur. Nah, di sini nanti di sini dia berapa terpakai nanti yang setelah kita keluarkan. Nah, setelah itu sini kita buat pengeluaran. Nah, di sini pengeluarannya kita masukkan kategori makanan dan minuman. Nah, jumlah pengeluarannya kita buat contoh 40.000. Itu 20.000 dalam sehari. Nah, tanggalnya kita buat tanggal 13 bulan 7 2025. Nah, deskripsi pengeluaran makanan untuk hari Senin. Contoh, yaitu kita simpan transaksi. Di sini sudah berhasil. Nah, di sini sudah ada pengeluaran makanan untuk hari Senin. Nah, makanan dan minuman yaitu 20.000. Nah, di sini kita lihat budget yang sudah tadi kita kita atur. Nah, di sini kita atur di sini terpakai 6,7%. Nah, setelah itu kita buat laporannya. Nah, laporannya kita buat semua bulan. Nah, kita generate laporan. Nah, di sini ada ringkasan laporannya. Nah, di sini ada total pemasukan 500.000 yang sudah kita buat uang saku, total pengeluaran dan saldo bersih. Nah, di sini kita download dalam bentuk PDF. Nah, di sini sudah kita download. Nah, di sini sudah ada tertulis laporan keuangan pribadi tahun 2025, tanggal generate-nya tanggal 13 bulan 7 2025, ringkasan keuangan, total pemasukan sama dengan 500.000, total pengeluaran 20.000, saldo bersih 480.000, dan pengeluaran per kategori yaitu makanan dan minuman Rp 20.000. Nah, di sini sudah masuk
kita tadi sudah mendownload laporannya. Nah, kita masuk ke dashboardnya. Nah, di sini sudah tertampil grafik keuangan bulanan dan transaksi terakhir sudah dibuat di sini. Nah, setelah itu seperti inilah project yang saya buat. Nanti masih ada tambahan lagi nanti saya buat. Di sini ada logout dan profil supaya lebih aman nanti website saya ini. Nah, seperti inilah Pak. Terima kasih Pak. Di sini project saya sudah selesai. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih Pak. Selamat sore.